Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman semua dan yang menyimak di mana saja, kita masuk di bab sifatul huruf ya. Jadi sekarang kita masuk di masih kitab Muqaddimah Jazariyah di bab sifatul huruf, babu sifatil huruf. Kemarin kita sudah selesai di bab makharijul huruf, dan sekarang kita masuk hampir sama, masih terkait ya antara makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini dua ilmu atau dua bab yang dua-duanya penting ya. Jadi makhraj saja nggak cukup, tapi kalau sifat saja tanpa makhraj ya nggak cukup juga. Jadi banyak orang yang baca Qur'annya benar makhrajnya, tapi sifatnya yang keliru atau sifatnya yang tidak pas atau tidak fasih. Nah, kita mau teman-teman dua-duanya. Jadi makhrajnya benar, sifatnya juga benar. Sifat ini agak lebih rumit karena satu huruf itu bisa punya banyak sifat. Kalau makhraj kan hanya satu-satu. Jadi huruf ini makhrajnya di mana, huruf ini makhrajnya di mana. Nggak ada huruf yang punya dua makhraj. Setiap huruf hanya punya satu makhraj saja. Tetapi kalau sifat itu bisa lebih, 2, 3, 4, 5, bahkan 6. Ya, nanti akan kita lihat satu-satu nanti. Karena itu mari kita kaji kitab ini, ulasan Imam Ibnul Jazari dalam Muqaddimah Jazariyahnya tentang sifatul huruf, dan kitab ini sudah menjadi rujukan di setiap buku-buku tajwid, baik yang bahasa Indonesia apalagi yang bahasa Arab juga sama. Biasanya Ibnul Jazari dijadikan sebagai rujukan. Maka istilah-istilah dalam Jazariyah itu dipakai di setiap buku-buku tajwid. Misalnya kumpulan huruf hamz, fahassahu syahsun sakat, itu kan dari Jazariyah. Lin Umar bagi huruf tawassud, atau huruf syiddah, ajid kotin bakat misalnya. Atau qutbu jadin, qalqalah, itu kumpulan qalqalah kan dari Jazariyah semua itu. Nah, baik, mari kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, babu sifatil huruf. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, munfatihun musmatatun wa didda kul. Ayo, 1, 2, 3. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, munfatihun musmatatun wa didda kul. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, munfatihun musmatatun wa didda qul. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, munfatihun musmatatun wa didda kul.
mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha labdhu ajdaqatin bakat. محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أدقة wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussadaqtin kid hasar. وبين رخو والشديد للعمر وسبع ألو خصالة إذ حصر wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من الحروف المطلقة. Saya ulang ya. Wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من الحروف المطلقة. صافيرها صاد وزاي سين قلقلات قطب جاد واللين. صافرها صاد وزاي سين وقالة قطب جاد واللين. واو وباء سكينا وانفتحا قبلهما والانحراف سحيحا. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا. في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد مستطل. في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد مستطل. وللتفشي الشين ضاد مستطل. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya maknanya atau terjemahnya. Babu sifatil hurufi, bab tentang sifat-sifat huruf-huruf hijaiyah. Beliau berkata, sifatuha jahrun warikhun mustafil. Sifat-sifatnya, maksudnya sifat-sifatnya huruf hijaiyah. Kan di bab sebelumnya disebut makharijul huruf. Nah, sekarang lanjutannya sifatuha. Adapun sifat-sifatnya kembali kepada huruf hijaiyah. Adapun sifat-sifatnya huruf hijaiyah itu yaitu jahrun. Pertama al-jahr. Warikhun yang kedua rikhawa. Memang rikhawa ini bisa dibaca tiga ya, rikhawa, rohawa atau ruhawa. Itu ada beberapa buku menggunakan istilah rohawa. Ya, nggak salah sih, rohawa. Atau ada juga yang ruhawa. Ada yang rikhawa. Tapi kalau yang lebih cocok atau lebih pas itu sebetulnya rikhawa, karena sesuai dengan jazariyahnya pakai kasrah, rikhawa, rikhawa. Ya, jadi pertama jahar, kedua rikhun atau rikhawa, yang ketiga mustafil, istifal, yang ketiga istifal. Lalu yang keempat munfatihun, infitah. Infitah. Jadi jahar, rikhawa, istifal, munfatihun, infitah, musmatatun, ismat. Ismat. Waddidda dan kebalikannya. Artinya kebalikan dari jahar, kebalikan dari rikhawa, kebalikan dari istifal, kebalikan dari infitah, kebalikan dari ismat. Waddidda kul, dan kebalikannya katakanlah. Maksudnya ketahuilah lima sifat ini punya kebalikan gitu. Berarti ini disebut 5, lalu disebut kebalikannya, berarti udah 10. Oke ya. Sederhananya teman-teman, jahar itu nafas tertahan.
Jahar itu artinya nafas tertahan. Rikhawah itu kebalikan dari syiddah ya. Rikhawah itu lunak, suara mengalir. Rikhawah itu suara mengalir. Nanti kalau dibahas kebalikannya insya Allah akan lebih jelas nanti. Rikhawah itu suara mengalir. Istifal enggak terangkat. Jadi dari kata asfalah, tahu asfalah artinya bawah. Jadi bawah. Asfalah itu paling bawah. Nah, mustafil huruf yang di bawah gitu. Nanti kebalikannya huruf isti'la yang terangkat. Jadi istifal kebalikan dari istilah nanti. Huruf yang tidak terangkat, pangkal lidah tidak terangkat, itu istifal. Kemudian munfatih, infitah itu terbuka. Infitah dari kata fataha, al-fatihah, al-fath, terbuka ya, terbuka. Huruf yang ini nanti kebalikan dari itbaq. Ismat ini huruf yang suara itu keras ya, suara yang agak berat lah gitu. Kebalikan dari idlaq nanti. Baik. Ini 5 sifat ya. 5 sifat yang punya kebalikan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari pada bait pertama.